Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya, anak-anak solih solihah kelas 4 Granada dan kelas 4 Gaza? Semoga semuanya pemirsa berharap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Dan khususnya bagi ayah bunda, semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan dalam mendampingi ananda belajar online setiap harinya. Dan jangan lupa ya teman-teman sekalian, lakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha. Semoga dengan sholat duha kita Allah menambahkan rezeki kepada kita sekalian. Dan juga qiraati, semoga dengan membaca Al-Quran, dengan membaca qiraati menjadi penolong kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Dan jangan lupa juga olahraga di pagi hari, semoga tubuh kita tetap sehat, serta membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Dan juga sarapan pagi ya, agar dalam pembelajaran kita merasa nyaman. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Amin. Semoga dengan pembacaan doa pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar dan teman-teman semua mudah memahami materi. Baiklah teman-teman sekalian, tak bosan kita sampaikan terapkan 3M dalam keseharian teman-teman sekalian, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir, tentunya dengan sabun. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia ini. Dan jangan lupa ya teman-teman sekalian, siapkan buku paketnya tema 4G, alat tulisnya dan buku tulisnya, serta yang lainnya jika diperlukan dalam pembelajaran hari ini. Adapun materi kita kali ini yaitu tema 7, sub tema 2, memasuki pembelajaran 5 dan 6. Sedangkan muatan pembelajaran kita kali ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk PPKN yaitu siswa mampu mengenal tarian daerah di Indonesia melalui teks bacaan. Dan untuk Bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks bacaan. Dan untuk SBDP yaitu siswa mampu memahami gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari setelah melihat peragaan tari. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.000 pulau kurang lebihnya, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari ujung pulau Sumatera hingga ujung pulau Papua, di mana setiap daerah memiliki keanekaragaman tersendiri, baik itu berupa rumah adat, lagu, bahasa adat, dan pakaian. Setiap daerah tentunya memiliki keunikan tersendiri. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan mempelajari tentang tari-tarian yang ada di Indonesia, yaitu lebih tepatnya tarian tradisional. Sebagaimana di dalam teks halaman 73 dan 74 yang terdiri dari 34 provinsi dan setiap daerahnya memiliki tarian-tarian tersendiri. Salah satunya yang kita kenal ya, sebagaimana kita berada di provinsi Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Di sini terdapat yang namanya tarian Wali Jamaliha atau Grobek Tebang Gede yang berasal dari Banten. Begitupun dari Jawa Timur ada tarian Topeng Cirebon, tarian Merak, dan lain-lainnya ya. Itu contoh kecil dari beberapa jenis tarian. Namun semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula ilmu teknologi, yang dimana dengan teknologi semua dapat kita akses dengan mudah, baik itu info-info dari luar maupun info dari dalam negeri sendiri. Sehingga tarian tradisional semakin hari semakin tergusur, semakin hilang, semakin pudar. Hal ini disebabkan karena kurang pedulinya
anak-anak sekarang untuk latihan tradisional, khususnya dalam melestarikan kebudayaan tarian-tarian. Begitupun dengan bahasa tersendiri, bahasa daerah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan, marilah kita lestarikan tarian-tarian tradisional daerah kita masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara mempelajari atau kita belajar langsung kepada sanggar tari, khususnya tarian tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan pementasan tari-tarian, sehingga dengan demikian tarian tradisional akan terjaga kelestariannya, akan terjaga pula tradisionalnya. Namun teman-teman sekalian, untuk menguasai gerak tari tradisional, maka teman-teman juga harus menguasai terlebih dahulu gerak dasar daripada tarian, dimulai dari gerak kaki, gerak tangan, kemudian gerak leher dan kepala, dan dilanjutkan dengan gerak mata dan juga gerakan bagaimana gerakan bahu. Itu merupakan teknik dasar yang harus perlu teman-teman kuasai agar menguasai tarian tradisional. Selain tarian tradisional, terdapat juga alat musik tradisional, khususnya di dalam buku paket yang kita baca ini halaman 80, yaitu alat musik tradisional yang berasal dari Kalimantan. Ternyata alat musik tradisional bukan hanya saja berada di Kalimantan Tengah, tapi melainkan dari hampir seluruh provinsi. Bahkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari 34 terdapat alat musik setiap daerah yang berbeda-beda. Khususnya sebagaimana kita ketahui di Jawa Barat ada gendang, kemudian ada angklung yang dimainkannya dengan cara digoyang. Tentunya setiap alat musik di daerah dimainkannya berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, kemudian ada juga dengan cara ditiup alat musik tersebut sehingga menghasilkan bunyi khas tersendiri. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Tugas untuk hari ini yaitu kalian rekamlah dalam bentuk voice note, yaitu sebutkan 5 jenis alat musik, 5 jenis tarian tradisional, 5 jenis rumah adat, dan 5 jenis pakaian adat serta asal daerahnya. Jangan lupa kirim ke guru kalian ya masing-masing, baik ke Pak Miftah maupun ke Bu Ella. Kesimpulan materi kita kali ini bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang terdiri dari beberapa pulau, beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, marilah kita menjaga, melestarikan semua yang ada di daerah kita masing-masing, baik itu dari pakaian adat, alat musik, dan juga tari-tarian tradisional. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum pamit akhiri, jangan lupa rapikan buku kalian dan alat tulis kalian dan simpan di tempat semula. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.